Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi ternyata hari ini rupiah kita kembali melemah sehingga penguatan IHSG hari ini sangat tipis, hanya 0,4% saja. IHSG hari ini close di 6.926 dengan net sell asing di market reguler sebesar 293 miliar. Dan juga terjadi net sell yang cukup besar di market tunai dan negosiasi mencapai 1,4 triliun rupiah. Jadi hari ini di all market ya net sell asing ini sangat besar mencapai 1,7 triliun guys ya. Rupiah kita lagi-lagi hari ini mengalami pelemahan 0,5%, close di 16.504 rupiah per 1 US dollar. Setelah sebelumnya ada penguatan ya ke 16.400-an, tapi ternyata teori terkait dengan pelemahan rupiah yang akan membuat investor asing melakukan distribusi dan juga enggan ya melakukan akumulasi besar-besaran ini terus terjadi. Dan juga memang karena ekonomi Indonesia yang semakin melemah guys ya. Ini sebenarnya fakta yang tidak bisa kita hindari dan memang ini berada di luar kendali kita ya tentu saja. Ekonomi Indonesia ini berada dalam kendali pemerintah. Tapi sepertinya para ekonomi ini sudah sangat gerah guys ya dengan perekonomian Indonesia yang terus saja ke angka yang lebih rendah lagi. Penerimaan pajak negara turun itu artinya masyarakat kesulitan untuk membayar pajak kepada negara. Dan juga ini berarti banyaknya angka pengangguran guys yang ada di Indonesia disebabkan oleh banyaknya PHK ya dan juga kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di negara ini. Dan inilah yang membuat banyak sekali kalangan muda ya yang memilih untuk bekerja di luar negeri dibandingkan di Indonesia. Meskipun memang mereka harus menyumbang devisa guys ya dan juga pajak di luar negeri kan lebih besar dibandingkan di Indonesia. Tapi di sana UMR-nya pendapatannya juga setara ya dengan besarnya pengeluaran. So, orang-orang yang bekerja di luar negeri ya guys ya, yang biasa kita sebut dengan upah UMR, itu bahkan ketika pulang ke Indonesia, dalam sebulannya mereka masih bisa menyisakan tabungan sebesar puluhan juta. Ya, ada yang 20 juta, 30 juta per bulan yang bisa mereka sisakan ya. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia ini UMR kita hanya cukup untuk membeli kebutuhan pokok saja. Sehingga para ekonomi ini juga meminta pemerintah ya untuk segera mendesak Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga demi mendongkrak ekonomi yang sebenarnya tidak semua sisi ekonomi ini bisa dipulihkan dengan pemangkasan suku bunga. Harus ada gebrakan dari pemerintah terkait dengan penanggulangan pengangguran dan juga agar lapangan pekerjaan Indonesia bisa lebih besar lagi. Oke guys, jadi kita akan bahas ya saham-saham yang menurut kita hari ini menarik. Ada beberapa saham yang memang menarik karena akumulasi, tapi juga beberapa saham lainnya ada distribusi. Nah, terkait dengan sell in May, ketika kita melihat pelemahan rupiah hari ini guys ya di 16.505 rupiah per 1 US dollar, tentu saja ini membuat kita ancang-ancang lagi untuk melakukan take profit. Nah, ketika kita sudah take profit full di cash, nanti kita bisa entry kembali. Kapan entry-nya? Entry-nya adalah ketika sell in May terjadi. Sell in May biasanya ditandai dengan asing yang melakukan distribusi. Sama halnya dengan kejadian hari ini, asingnya net sell di market reguler 293 miliar. Bisa kita bilang bahwa di minggu-minggu ini ya mungkin akan terjadi distribusi awal ya oleh investor asing. Tapi kita masih melihat ada beberapa saham yang masih berpotensi naik, contohnya adalah saham BBCA. BBCA hari ini ada kenaikan tipis 0,5%, close di Rp9.075 per saham. Kita lihat ada net buy asing 156 miliar rupiah ya. Meskipun memang net buy 100 miliaran, 200 miliar untuk BBCA itu tidak sebanding dengan apa yang sudah dijual atau didistribusi oleh asing dari saham BBCA ini. Jadi bisa kita nilai bahwa net buy hari ini 156 miliar itu masih sangat kecil. Jadi untuk saham BBCA ada akumulasi terutama dari RX, BB, KZTU dan juga CC. Retailnya kemana Kak? Retailnya jualan ya guys ya. Jadi kalau misal teman-teman mau ikut ya silahkan monggo gitu ya. Tapi kalau misalkan masih mau hold juga tidak masalah. Kemungkinan teman-teman investor retail yang take profit adalah mereka yang sudah buy on weakness ya di 7.300 sampai di 7.600-an. Mereka sudah beli di harga bawah dan memang ini waktu yang tepat untuk jual di harga tinggi ya karena rupiah kita kembali melemah. Ada
SQ, YP, XL, NI, XC ini adalah investor retail yang melakukan take profit ya guys ya. Jadi take profit itu sangat penting ya agar kita yang pertama bisa entry lagi di harga bawah, kita bisa ambil lagi saham-saham murah di harga bawahnya ya guys ya, yang memang terdiskon ya gara-gara sell in May yang mungkin akan terjadi. Ini bisa terjadi, bisa tidak, tapi memang seringnya terjadi gitu guys. Jadi bisa kita manfaatkan ya untuk buy on weakness. Nah, kita tidak akan bisa buy on weakness atau beli saham di harga murah ketika uang kita kebanyakan nyangkut gitu ya. Jadi kalau misalnya nyangkut sebagian kan masih bisa tuh beli saham bagus di harga murah. Tapi kalau misalkan nyangkut semua ya wes kita mungkin hanya nongkrong saja ya. Mungkin buka porto minus ya udah gitu ya. Orang lain mungkin bisa borong di harga bawah ya mungkin kita hanya cuma lihat-lihat saja. Seperti itu. Dan itu yang kita hindari, kita ingin memanfaatkan ya setiap peluang yang ada di IHSG. Next adalah Antam. Antam masih menjadi saham yang sangat dominan, apalagi akumulasi asing masih terjaga. Hari ini juga ada kenaikan 8,2% close di Rp2.750 per saham. Teman-teman, kalau sudah seperti ini, kalian yang mungkin sudah take profit dan sedikit menyesal ya, kenapa saya nggak profit hari ini, nggak dijual hari ini ya. Jualnya kemarin-kemarin juga tidak masalah. Kalian harus banyak bersyukur dengan profit yang kalian miliki. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang loss. Masih banyak orang-orang yang cut loss dan juga banyak orang-orang yang floating loss alias nyangkut. Nah, untuk teman-teman yang khususnya ya sudah cuan di Antam, itu patut kita syukuri. Jadi hari ini kita lihat ada akumulasi juga ya dari asing, terutama dari TP, ZP, dan kita lihat net buy-nya 120 miliaran. Tapi yang menjadi perhatian kita ya, ternyata investor retailnya ada yang masuk nih di harga tinggi nih. Ada XL masuk di 2.690, lalu ada XC ya, average-nya di 2.690 juga. Lalu kita lihat juga ada MG ya guys ya, yang entry, lalu juga OD ya. Ini investor retail yang beli di harga tinggi. Nah, ini yang mungkin ya dimaksud sebagai pahlawan bursa nantinya ya, yang mana mereka beli di harga tinggi ya, tapi tidak mau take profit ya ketika sudah dikasih cuan, dan ujung-ujungnya malah BEP ketika harganya turun dan malah floating loss, nyangkut di harga tinggi. Nah, ini yang sebenarnya kita hindari gitu ya. Maka dari itu teman-teman yang sudah cuan, yang mungkin sudah beli di harga sideways ya, yang mungkin beli di tanggal-tanggal awal Mei kemarin ya, ini 2 hari ini sudah naik. Kemarin 9%, sekarang 8%. Jadi ketika kalian sudah cuan di atas 10%, ya jangan samakan dengan orang-orang yang sudah cuan di atas 50%. Jangan sesekali menyamakan, karena akan sangat berbeda. Kalian average-nya lebih tinggi, orang lain average-nya lebih rendah. Orang lain ketika jualan ya ataupun menunggu level up-nya, level all time high-nya, mereka tidak ada beban. Bahkan turun 10% pun mereka tidak ada beban. Sedangkan teman-teman yang mungkin ya baru entry hari ini ya kalau nyangkut pasti akan ya seperti biasa yang terjadi adalah membenarkan pandangan sendiri. Nanti juga naik lagi, padahal mungkin waktunya asingnya take profit. Itu harus kita pantau dan juga harus berhati-hati ya, jangan sampai beli saham di harga tinggi. Meskipun ya memang investor asing itu ketika sudah menaikkan harga saham biasanya akan lanjut naik ya, dan kenaikannya juga bisa sangat tinggi. Nah, tapi tetap kita harus waspada ya, jangan sampai keseringan ya beli saham di harga pucuk. Oke guys, jadi selanjutnya adalah BBRI. Nah, saya sebenarnya juga cukup gregetan ya melihat saham Big Banks ini, di mana BBRI juga hari ini diakumulasi 99 miliar. Akumulasinya juga cukup besar, terutama dari asing ya, ada YU dan juga AK. Investor retailnya banyak yang jualan. Nah, semoga saja dengan investor retail yang banyak jualan di BBRI, ini membuat saham BBRI besok melesat dan juga rebound ya guys ya. So, untuk saham BBRI sendiri kita lihat close di Rp3.910 per saham, di bawah 4.000 menurut saya masih oke untuk trend following karena kenaikan dari BBRI ini masih cukup terbatas. Kita lanjut ke Astra International ya. Setelah kemarin asingnya net sell jumbo ya, hari ini ternyata ada akumulasi 49,1 miliar dari investor asing. Ada big accumulation dan kita lihat juga dari CCTP ZPXA sebagai top buyer. Sedangkan BKYU dan beberapa investor retail lainnya mulai jualan hari ini. Ya, naik 1,6% saja untuk Astra International. Ini yang kita sebut sebagai gocekan asing ya. Ketika asingnya kemarin net sell, hari ini net buy, nah bisa jadi besok net buy lagi deh. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan situasi ini sebenarnya untuk swing ya.
swing jangka pendek ini guys, hitungannya ya. Entry di support MA50 ya, jual di resist di MA150 4%-an ya. Sebenarnya kecil ya, tanggung ya guys ya. Kalau misalkan kita lihat memang masih cukup sideways untuk Astra International. Memang tanggung ya, mungkin teman-teman lebih memilih untuk trading ya. Teman-teman yang khususnya trader lebih memilih untuk trading di saham-saham yang high risk ya. Contohnya saham-saham gorengan ya. Mereka sudah ahli guys ya. Dan juga ada titik ya di mana mereka akan membatasi resiko dan juga mengamankan modal. Jadi tidak ada masalah ya dengan trading plan yang biasa kita pakai. Namun yang cukup menarik hari ini asingnya entry itu di area oversold atau jenuh jual. Ya semoga saja meskipun rupiah kita mulai melemah lagi ya, semoga saja asing masih mau menaikkan saham-saham yang ada di IHSG, terutama untuk beberapa hari ke depan. Ya karena mungkin kita juga akan melakukan take profit sebelum sell in May. Kita lanjut ke AAD guys. AAD mulai diakumulasi lagi sebenarnya ya di beberapa minggu terakhir ini. Dan kita lihat AAD-nya ada kenaikan tipis 0,7%, close di Rp6.975 per saham. Akumulasinya sih tidak terlalu besar ya, tapi lumayan lah dari BK, YUAK. Dan kita lihat investor retail sudah banyak yang menyerah ya, mereka take profit. Ada XL, OD, PD ya guys ya, dan juga XC di sini. Semoga saja take profit ya dan jangan cut loss ya, semoga tidak cut loss maksud saya, agar teman-teman tidak merealisasikan kerugian di portonya. Nah, jadi untuk saham AAD karena, sebentar lagi akan RUPS ya, apakah akan bagi dividen langsung ya untuk dividen final ini atau mungkin tidak, ya tapi kita, cukup optimis AAD-nya akan bagi dividen. Mungkin bukan sekarang, tapi di Desember nanti ya, sebagai dividen interim tahun 2026, seperti itu. Kita lanjut ke Bank Mandiri guys. Untuk BMRI hari ini ada koreksi 0,6%, close di Rp4.950 per saham. Kita lihat ada net sell 109 miliar dari investor asing dan menjadi saham yang paling banyak dijual asing. Normal distribusinya dari BK, ZPYU dan juga AK. Kita lihat retailnya sih beberapa ada yang masuk lagi ya. Tapi banyak juga yang jualan guys hari ini di BMRI ya, di Bank Mandiri. So untuk BMRI masih cukup sideways ya, batas toleransinya mungkin sampai di MA50 ya jika teman-teman ingin mengamankan modal. Tapi kalau misalkan memang mau hold jangka panjang juga tidak masalah ya, karena dari sisi kinerja Bank Mandiri pada kuartal awal 2025 ini masih memiliki growth ya, masih ada kenaikan dari sisi profit dan laba bersihnya. Ya meskipun kita lihat sudah di zona overbought ya atau jenuh beli, jadi akan ada normal correction, semoga ada pantulan di MA50 ya, agar nanti bisa naik lagi dan semoga juga lanjut diakumulasi asing. Untuk saham BBNI ya, kita lihat ada koreksi 0,4%, close di Rp4.160 per saham dengan distribusi asing dari TPZP, net sell 60,3 miliar. Retailnya jualan juga sebenarnya, tapi ada beberapa yang entry dan memang masih cukup sideways ya. Tapi sekalinya diakumulasi, BBNI secara volatilitas harga ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan big banks lainnya, yang mungkin ya pergerakannya bisa kita anggap cukup lelet. Tapi untuk BBNI, jika sekalinya ada akumulasi, harga sahamnya bahkan bisa melesat naik. Oke guys, jadi kita akan cukupkan ya pembahasan kita di video ini. Tapi kita tambah lagi ya, satu lagi guys ya. Kita coba lihat Telkom deh. Kita coba lihat ya saham Telkom seperti apa. Soalnya saya cukup penasaran sebenarnya dengan saham Telkom ya. Kita coba lihat Telkom ternyata mulai ada koreksi. Hari ini terkoreksi 2,2%, close di Rp2.620 per saham. Ada normal distribusi, asing kembali jualan guys. Ada KZ AKBK yang net sell 63,8 miliar. Nah ini adalah waktunya take profit, ini yang saya maksud patah trend. Ya seharusnya jualan kemarin ya di MA150 ketika breakdown. Dan hari ini juga lanjut breakdown, jadi seharusnya hari ini teman-teman sudah take profit. Tapi kita lihat masih banyak investor retail yang entry ya. Entah kemana akan dibawa nih untuk saham Telkomnya. Apakah akan ada reversal lagi ya, akan menjadi area higher low di 2.600 atau mungkin akan turun lagi. Patah tren selanjutnya di 2.550 ya. Jika breakdown dari level ini maka Telkom bisa turun lebih dalam lagi dan bahkan bisa kembali ke zona support di 2.300-an. Seperti itu guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.